杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sekarang Sekte Linso memiliki komunikasi yang mudah dengan seluruh bintang kegelapan. Mengumpulkan persediaan menjadi sangat mudah. Kuncinya adalah berapa banyak kristal roh kekosongan yang mereka kumpulkan. Lagi pula benda ini sangat langka. Meskipun beberapa kadang-kadang ditemukan, mereka sering digunakan untuk memperbaiki cincin spesial. Yangke sebelumnya memiliki sejumlah besar kristal roh kekosongan yang ditambang dari bawah gunung Gua Naga, tetapi kultivasi ruangnya telah lama menghabiskannya. Kristal roh kekosongan yang ia gunakan untuk membangun susunan spesial semuanya dijarah dari gudang, sekte, dan kota-kota besar. 3 bulan. 3 bulan lagi, saya akan meninggalkan bintang gelap. Saya harap kalian bisa membantu saya mengumpulkan kristal roh kekosongan dalam jumlah yang cukup saat itu. Iya. Para tetua setuju. Segera bubar untuk menghubungi berbagai sekte di bintang gelap. Diyakini bahwa dalam 3 bulan, Yangke akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dengan para pemimpin sekte Linso yang keluar dengan kekuatan penuh, Yangke memiliki waktu luang. Dia menghabiskan beberapa hari bersama orang tua dan saudara-saudaranya, lalu mengajak Suyan dan Ningxiang Ningxia bersamanya dalam perjalanan melalui bintang gelap. Karena dia tidak tahu kapan akhirnya akan memiliki waktu luang. Jadi dia hanya berharap dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan kedua kakak perempuannya selama 3 bulan ini. Menikmati lebih banyak momen mesra bersama kedua wanitanya, karena kehidupan seperti itu hanyalah sebuah kemewahan baginya. Apakah ini pegunungan Taiking, sekte Liuli berada? Tanya Suyan menatap pegunungan menjulang di bawah, yang bergelombang seperti naga yang sedang berjongkok. Iya. Yangke yang berdiri di sampingnya mengangguk. Ia melepaskan indera spiritualnya, memanfaatkan kekuatan Master Bintang untuk menyapu area seluas puluhan ribu mil. Kemudian dia tersenyum. Sepertinya markas sekte Liuli tidak mengalami banyak kerusakan selama amukan sekte Roh Mayat. Kondisinya hampir sama seperti saat terakhir kali saya datang ke sini. Ningxia menatap ke kejauhan dan berkata dengan lembut. Energi spiritual di bintang gelap sungguh tak tertandingi oleh benua Tongsuan. Kemanapun kita kunjungi akhir-akhir ini, baik energi spiritual maupun pemandangannya jauh melampaui benua Tongsuan. Dia tampak sedikit kecewa. Yangke adalah master bintang gelap, dan ia adalah master bintang benua Tongsuan. Bagi setiap master bintang, sebuah bintang kultivasi, tempat esensi bintang-bintang telah dimurnikan. Bagaikan teman terdekat mereka, bagaikan anak mereka sendiri. Benua Tongsuan yang gersang dan kekurangan spiritual membawa kesedihan bagi Ningxia. Para master bintang terhubung erat dengan bintang kultivasi. Kakak senior, berusahalah untuk meningkatkan kultivasi Anda. Suatu hari nanti benua Tongsuan akan direhabilitasisi. Yangke meyakinkannya. Baik. Ningxia mengangguk patuh. Ayo pergi, Master Istana seharusnya sudah menerima kabar itu. Yangke menggenggam tangan kedua wanita itu, masing-masing di sisi mereka, dan terbang bersama mereka. Sekarang sudah hampir 3 bulan sejak hari itu dalam perjalanan mereka melintasi bintang kegelapan. Dalam 3 bulan itu, Yangke dan 2 orang lainnya telah mengunjungi hampir setiap tempat wisata terkenal di bintang kegelapan. Merasakan beragam adat dan budaya. Deburan ombak laut bebas khawatir yang megah, hamparan gurun pasir yang sunyi yang tak berujung. Pegunungan dan sungai yang menjulang tinggi dan curam semuanya memiliki jejak dan kehadiran mereka. Perjalanan 3 bulan ini pasti akan tetap menjadi kenangan indah bagi mereka bertiga. Sekte Liuli adalah perhentian terakhir Yangke. Mereka datang ke sini bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk meminta sesuatu kepada Gong Aofu. Meskipun Gong Aofu memimpin seluruh sekte Liuli untuk bergabung dengan sekte Linso selama amukan sekte Roh Mayat, dan bahkan menjadi salah satu tertuanya.
Yang memerintahkan Gong Aufu untuk kembali ke Gunung Taiking setelah ancaman sekte roh mayat dilenyapkan. Karena dia lebih memahami daripada siapapun. Artinya, penting sebuah sekte bagi seorang pejuang. Sebagaimana sekte yang ia dirikan di Bintang Gelap disebut sekte Lingso. Meskipun Gong Aufu akan menemukan peluang lebih besar untuk maju di dalam sekte Lingso, dia akan selalu menyimpan rasa sayang yang mendalam kepada sekte Liuli. Sekte yang telah membesarkannya terlebih lagi. Ketika Gong Aufu bergabung dengan sekte Lingso, Yang Ke telah berjanji kepadanya bahwa ia akan mengizinkannya untuk membangun kembali sekte Liuli di masa depan. Pembebasannya hanyalah memenuhi janji itu, sehingga Gong Aufu benar-benar terharu hingga menitikkan air mata. Saat memimpin para prajurit sekte Liuli kembali ke Gunung Taiking, ia juga bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mulai saat itu, sekte Liuli akan berada di bawah kendali sekte Lingso dan menjadi sekte cabang. Jadi ini akan menjadi sekte cabang pertama sekte Lingso dan bahkan sangat berpengaruh. Ketika Yang Ke bergegas ke sini bersama Suyan dan Xian Ningsang, ia telah mengirim pesan kepada Gong Aufu. Saat mereka tiba di puncak utama sekte Liuli, sekelompok orang sudah berdesakan di bawah. Wanita cantik yang memimpin tampak penuh pesona dan bertumbuh montok. Tentu saja itu adalah Gong Aufu. Dai Yuan masih memiliki bopeng di wajahnya dan wajahnya penuh lubang. Ia tampak sangat buruk rupa, tetapi berdiri di samping Gong Aufu. Kecantikan Gong Aufu bahkan lebih mencolok. Di belakang mereka berdua adalah para tetua dan murid elit sekte Liuli yang tersisa. Dan Yin Sude juga ada di antara mereka. Melihat cahaya pelarian Yang Ke jatuh, kelompok di bawah segera tampak khidmat dan memberi hormat serempak. Saya Gong Aufu, bawahan Anda, dan saya menyapa tetua sekte dan kedua istri tetua sekte. Kata Gong Aufu cepat. Kita bukan orang asing, master istana tak perlu sungkan. Yang Ke melambaikan tangannya. Suyan tersenyum tipis pada Gong Aufu, menerima sapaannya dengan tenang. Xian Ningsang di sisi lain masih bisa melihat rona merah di wajahnya, bahkan melalui kerudungnya dan cuping telinganya yang halus berkilau, seperti air mata darah. Setelah bertahun-tahun Xian Ningsang tetap malu-malu. Nona Dai Yuan, lama tak bertemu. Yang Ke menoleh lagi. Tatapannya menelusuri wajahnya dengan makna yang dalam. Sementara orang lain mungkin tidak tahu apa yang tersembunyi di balik ekspresi jijik itu. Yang Ke tahu betul. Sosok Dai Yuan memang indah. Dengan lekuk tubuh yang indah, tetapi aura bermartabatnya cukup mengganggu. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kesan yang baik. Yang Ke dan Dai Yuan seperti dunia yang berbeda. Akankah seekor naga yang terbang tinggi menatap seekor semut yang merayap di tanah? Oleh karena itu, hampir semua orang bertanya-tanya, mengapa Yang Ke begitu peduli pada Dai Yuan. Dai Yuan hanya mengangguk kecil menanggapi sapaan Yang Ke, tanpa menunjukkan atuisme yang berarti. Gong Aufu merutkan bibir dan terkekeh. Saya dengar dari tetua agung bahwa Master Sekte telah berkeliling Bintang Gelap selama beberapa bulan terakhir. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Hanya melihat pemandangan, apa gunanya? Yang Ke terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Master Sekte dan kedua istrinya bagaikan jodoh yang ditakdirkan. Sepertinya perjalanan mereka bersama adalah pencapaian terbesar kalian. Yang Ke berbalik dan bertukar pandang dengan Suyan dan Xian Ningsang. Berbagi senyum penuh arti. Meskipun mereka tahu Gong Aufu sedang mencoba menyanjung mereka, namun tak satu pun dari mereka merasa tersinggung. Saya heran mengapa Master Sekte datang ke Sekte Liuli hari ini. Apakah kalian di sini hanya untuk menikmati pemandangan dan bersantai? Jika iya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Pemandangan Gunung Taiking kita sungguh indah. Bukan begitu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya datang ke sini untuk mengajukan permintaan yang tidak menyenangkan. Master Sekte, silakan beritahu saya. Gong Aufu tersenyum manis. Tanpa perhatian Anda, Sekte Liuli kami pasti sudah lama bubar. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk meminta apapun yang Anda butuhkan dari kami. Mengapa Anda repot-repot mengajukan permintaan yang tidak menyenangkan seperti itu?
Melihatnya begitu lugas, Yang Ke mengangguk. Kalau begitu, saya akan jujur. Saya datang ke sini untuk meminta kaca 1000 ilusi. Gunung kaca 1000 ilusi milik Anda tidak dihancurkan oleh sekte roh mayat, kan? Kaca 1000 ilusi. Gong Au pun mengangkat alisnya. Gunung 1000 ilusi adalah harta langka yang tak terbayangkan oleh sekte roh mayat. Namun, jika Master Sekte menginginkan kaca 1000 ilusi, itu agak sulit. Sekte Luli kami telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun dan kami hanya memiliki 3 ons. Jadi saya ingin tahu apakah itu cukup untuk Master Sekte. 3 ons terlalu sedikit. Yang Ke tertawa. Kalau begitu, biarkan Dayuan menggunakan teknik rahasianya untuk menambangnya. Tanya Gong Au Fu dengan nada bertanya. Di seluruh sekte Liuli, hanya Dayuan yang telah mengembangkan teknik rahasia khusus yang dapat memurnikan kaca 1000 ilusi dan menambang harta langka tersebut. Oleh karena itu, meskipun sekte Liuli memiliki harta karun seperti gunung 1000 ilusi, mereka tetap tidak dapat menggunakannya. Guru, murid tidak bisa menambang banyak, tapi saya pikir Yang Ke pasti punya cara. Dayuan menatap Yang Ke dengan mata indahnya yang penuh cahaya. Beraninya Anda, teriak Gong Au Fu, matanya yang indah menatap Dayuan dengan anggun. Beraninya Anda memanggil pemimpin sekte dengan namanya. Meskipun nadanya menyalahkan, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Yang Ke. Ketika ia mendapati Yang Ke tidak tampak marah, dia merasa lega. Tidak apa-apa, Nona Dayuan dan saya sudah lama saling kenal. Sekadar memanggil namanya saja tidak masalah. Yang Ke terkekeh. Dayuan menggertakkan gigi dan melototi Yang Ke dengan tatapan tegas. Ia dan Yang Ke berteman sebelum amukan sekte roh mayat di bintang gelap, dan ia selalu memanggilnya seperti itu. Tapi sekarang orang ini tiba-tiba muncul dan memerintah gurunya. Jadi Dayuan merasa sangat tanggung. Master Sekte, mohon bermurah hati. Ini salah saya karena mengabaikan instruksi Dayuan. Gong Au Fu membungkuk dan mengganti topik pembicaraan. Master Sekte, apakah Anda punya cara untuk menambang kaca 1000 ilusi sendiri? Iya, Yang Ke mengangguk. Itu akan lebih praktis. Master Sekte, Anda bisa menambang sebanyak yang Anda mau. Lagi pula kami tidak tahu cara menggunakan gunung kaca 1000 ilusi. Master Sekte, silakan ikuti saya, kata Gong Au Fu sambil memimpin jalan. Kemudian Yang Ke, Suyan dan Xian Ningsang bergegas mengikuti. Namun para murid sekte Liuli juga penasaran bagaimana Yang Ke akan menambang kaca 1000 ilusi. Jadi mereka tentu saja mengikutinya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bodoh. Yin Sude menatap kerumunan yang menjauh, lalu mendekati Dayuan, tampak kecewa dan berkata, mengapa Anda begitu ingin ketika Master Sekte berinisiatif menyapa Anda? Lalu apa yang harus saya lakukan? Bertahan padanya. Dayuan meliriknya. Yin Sude terdiam sesaat, lalu berpikir sejenak sebelum tiba-tiba tergigit. Kalau saya akan bertahan padanya. Dia orang paling berkuasa di bintang gelap, dan tidak ada yang memalukan untuk secara aktif bertahan padanya. Anda memang ingin, tapi apa Anda pikir Anda bisa dibandingkan dengan 2 wanita di sekitarnya? Dayuan menatap Yin Sude dengan jijik. Yin Sude tertegun, lalu teringat akan keagungan Suyan dan Xian Ningsang, sehingga dia tak kuasa menahan rasa rendah diri. Suyan, tak perlu dikatakan lagi, memancarkan aura dingin. Kehadirannya yang terlihat begitu kuat hingga terasa sangat membebaninya. Dengan Suyan di dekatnya, ia bahkan tak berani berbicara dengan Yang Ke. Bahkan wanita berkerudung yang luar biasa halus itu memiliki aura kesucian dan kekekalan. Kualitas yang bisa membuat siapapun merasa rendah diri. Memangnya kenapa kalau saya tidak bisa bersaing? Selama Master Sekte berkenan, saya punya kesempatan. Yin Sude mendengus. Saya terlalu malas bicara dengan Anda. Dayuan memutar matanya, lalu dalam sekejap mengikuti yang lain pergi. Kakak senior bodoh, wanita jelek. Yin Sude mengumpat di belakangnya, mengancap akan menusuknya. Namun Dayuan mengabaikannya.
Gunung Seribu Ilusi, sebuah gunung yang seluruhnya terdiri dari kaca seribu ilusi. Sangat berat dan tampak sederhana. Tetapi kenyataannya, kaca seribu ilusi secara alami diberkahi dengan cahaya ilahi. Cahaya kaca seribu ilusi ini memiliki kekuatan magis untuk menahan 5 elemen dan mengikat tubuh dan jiwa. Daiyuan sebelumnya telah menghadiahkan Yang Ke sebuah manik kaca. Setelah menelan kaca seribu ilusi, benda itu terbentuk di dalam tubuhnya. Sebuah manik yang mirip dengan ramuan batin binatang iblis. Dan Yang Ke telah menyempurnakannya dan menggabungkannya dengan mata iblis kehancuran dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Lebih lanjut, kaca seribu ilusi memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah menjadi wujud yang tak terhitung jumlahnya. Konon, jika seseorang menggunakan kaca seribu ilusi untuk memurnikan harta rahasia, benda itu dapat berubah menjadi berbagai wujud, membuat musuh tak berdaya. Selama penempaan kapal perang kelas Raja Kekosongan milik Sekte Lingso, sejumlah besar kaca seribu ilusi dimasukkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pertahanan kapal perang secara signifikan, tetapi juga melalui kendali formasi internal kapal perang. Dapat menyamarkan kapal perang sebagai meteorit saat menavigasi wilayah bintang, menciptakan ilusi visual. Namun metode ini hanya mungkin dilakukan oleh Yang Yan. Dan tidak ada pemurnian senjata lain di seluruh wilayah bintang yang mungkin dapat memurnikan kaca seribu ilusi sebanyak itu menjadi sebuah kapal perang. Pada saat ini, di hadapan gunung kaca seribu ilusi, di hadapan semua orang, Yang Ke melepaskan boneka batu dan membiarkannya menambang sendiri. Kekuatan magis bawaan boneka batu adalah melahap berbagai mineral langka dan mengekstrak esensinya. Karena kaca seribu ilusi dianggap sebagai mineral, jadi tidak dapat dihindari bahwa ia akan ditekan oleh boneka batu. Bahkan gunung batu domen di penjara darah telah dilubangi oleh boneka batu. Jadi bagaimana mungkin gunung kaca seribu ilusi bisa menahan cengkraman boneka batu? Di tengah tatapan takjub Gong Afu dan yang lainnya, boneka batu itu tiba di depan gunung kaca seribu ilusi. Membuka rahangnya dan berjongkok di bawah gunung. Melahapnya rakus dengan suara renyah bergema. Dan boneka batu itu tampak menggerogoti gunung kaca seribu ilusi. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar gunung kaca ilusi yang telah membingungkan Sekte Liuli selama ribuan tahun lenyap. Sehingga para prajurit Sekte Liuli yang menyaksikan merasa sangat takjub. Sesaat kemudian, boneka batu itu telah sepenuhnya masuk ke dalam gunung kaca seribu ilusi. Meskipun gerakannya di dalam tidak jelas, suara krak yang tak henti-hentinya terus terdengar. Wajar saja jika suara itu terus berlanjut. Ia pasti telah melahap lebih banyak kaca seribu ilusi. Master Sekte, makhluk boneka ini memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan. Seru Gong Afu. Jelas dia juga tahu tentang keberadaan boneka batu. Lagi pula dia telah menyaksikan pertempuran di Gunung Gua Naga dari jauh. Namun saat itu, boneka batu itu hanya bertransformasi menjadi raksasa batu. Memegang pilar pengguncang langit dan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Namun dia tidak menyangka boneka batu itu selain kemampuan tempurnya yang mengesankan, mampu melahap kaca seribu ilusi dengan mudah. Itu entitas yang sangat istimewa dan itu sangat membantu saya. Jawab Yang Ke santai. Dia tidak bermaksud menjelaskan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menambahkan. Saya membutuhkan kaca seribu ilusi dalam jumlah yang cukup banyak. Master Sekte, silakan lakukan sesuka Anda. Bahkan jika Tuan harus memindahkan seluruh gunung kaca seribu ilusi, itu tidak masalah. Gong Awu tidak menunggu yang selesai berbicara dan langsung menawarkan pendapatnya. Itu tidak perlu, kata Yang Ke sambil tertawa. Gunung kaca seribu ilusi ini cukup besar dan saya hanya akan mengambil 1% dan itu sudah cukup. Kalau begitu saya khawatir kita harus menunggu 2 atau 3 hari. Jika Master Sekte tidak keberatan, bagaimana kalau Master Sekte pergi ke puncak utama dan istirahat dulu? Dan Anda bisa kembali dalam 2 atau 3 hari. Baiklah. Yang Ke mengangguk. Gong Afu segera membuat pengaturan.
secara pribadi membawanya, Suyan dan Xian Ningsang, ke puncak utama tempat mereka menetap di istana terbaik. Dia tidak menyiapkan jamuan makan untuk Yang Ke karena tahu Yang Ke tidak peduli. Ia hanya menginstruksikan murid-muridnya untuk melayaninya dengan sepenuh hati dan tidak pernah mengganggunya saat tidak dibutuhkan. 3 hari kemudian semuanya sudah siap. Boneka batu telah melap kaca 1000 ilusi selama 3 hari. Perutnya tampak membuncit, menunjukkan betapa banyaknya dia melahapnya. Kemudian Yang Ke merintahkannya untuk memuntahkan kaca 1000 ilusi. Setelah menyimpannya di cincinnya, Yang Ke mengucapkan selamat tinggal kepada Gong Aofu. Sebelum pergi, Yang Ke meninggalkan sekte Luli dengan beberapa harta rahasia tingkat kekosongan dan beberapa ramuan kekosongan untuk berkultivasi. Jadi ini dianggap sebagai pembayaran atas pengambilan kaca 1000 ilusi. Baik harta rahasia tingkat kekosongan maupun ramuan tingkat kekosongan sangat berharga di bintang kegelapan. Jadi Gong Aofu tentu saja sangat gembira dan memimpin para tetua dan murid elit sekte untuk dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Ke. 10 hari kemudian di sekte Lingso, sebuah formasi spesial baru didirikan di alun-alun aula pertemuan, dipimpin oleh Yang Ke. Formasi spesial ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya telah ditempatkan Yang Ke di bintang kegelapan. Perbedaan utamanya adalah area yang ditempatinya lebih kecil, namun keseluruhan formasi memancarkan aura yang lebih hikmat. Ini adalah susunan sihir yang mampu melakukan teleportasi antar bintang jarak sangat jauh. Itu juga susunan yang digunakan Yang Ke untuk menemukan sekte langit tinggi. Sama seperti sebelumnya, dengan susunan ini sebagai fondasi, Yang Ke hanya perlu menyiapkan susunan lain di bintang terdekat, menemukannya di sini, dan berteleportasi. Dengan demikian, 2 susunan spesial utama sekte Lingso telah lengkap. 1 susunan didirikan di luar sekte Lingso, menghubungkannya ke seluruh bintang kegelapan. Yang satunya yang baru dibangun ini membuat Yang Ke bersemangat menantikan lokasi di wilayah bintang mana yang akan terhubung dengannya di masa depan. Selama 3 bulan, seluruh sekte Lingso telah mendedikasikan seluruh sumber dayanya untuk mengumpulkan kurang dari 2000 kristal roh kekosongan untuk Yang Ke. Namun jumlah kristal roh kekosongan ini hampir mewakili seluruh cadangan bintang gelap. Kecuali jika urat-urat kristal roh void yang belum ditemukan muncul. Yang Ke memperkirakan bahwa jumlah kristal roh kekosongan ini dapat dengan mudah digunakan untuk membangun 3 atau 4 susunan spesial antar bintang. Setelah menyelesaikan semua tugasnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya, Yang Ke sekali lagi melakukan perjalanan ke tingkat ke-6 tanah pasir api mengalir. Kemudian dia mengobrol dengan Yang Nan sebentar sebelum memanggil kapal bintang dan terbang tinggi. Di dalam sekte Lingso, puluhan ribu orang mendongak, menyaksikan seberkas cahaya membumbung ke langit sebelum menghilang dari pandangan. Hati-hati! Suyan dan Xian Ningsang masing-masing di puncak gunung yang berbeda dan diam-diam mendoakannya. Jutaan mil jauhnya dari bintang gelap, angin wilayah bintang yang tak terlihat menyelimuti udara. Badai bintang dari segala ukuran berkumpul di sini, mengamuk, memusnahkan, lalu terbentuk lagi dan lagi. Lautan meteorit berkekuatan badai akan menghancurkan prajurit atau kapal perang manapun yang menerobos. Inilah penghalang bintang kegelapan. Para prajuritnya menyebutkan zona kematian. Zona ini menyelimuti bintang kegelapan dari jarak 1.000.000 mil, mencegah siapapun keluar atau masuk. Jika bahaya ini saja cukup, mereka tidak akan cukup untuk menghalangi seorang master alam Raja Kekosongan. Meskipun bintang kegelapan terpencil, para master alam Raja Kekosongan telah secara konsisten mengunjunginya selama puluhan ribu tahun. Namun di dalam zona mati ini terdapat sesuatu yang bahkan para master alam Raja Kekosongan pun merinding hanya dengan menyebutnya. Karena itu adalah kekuatan kekaisaran. Hanya kekuatan itulah yang dapat menghalangi seorang master alam Raja Kekosongan. Terakhir kali, Yang Ke dan Qiantong meninggalkan bintang kegelapan. Mereka mengadakan pertahanan kuat kapal perang kelas Raja Kekosongan untuk merobos masuk. Namun kali ini, ia sendirian. Dan kapal perang kelas Raja Kekosongan tetap berada di sekte Lingso sebagai tindakan pencegahan. Jadi Yang Ke hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebelumnya dia sempat bertanya-tanya bagaimana zona mati ini terbentuk.
Tetapi setelah mendengarkan Yang Yan menceritakan begitu banyak rahasia kuno, ia pun memahami dengan jelas bahwa itu adalah medan perang peninggalan pertempuran besar antara Yang Yan dan Kaisar Serangga. Itulah sebabnya medan perang itu dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran. Dan karenanya, zona mati ini begitu berbahaya. Untungnya, meskipun kekuatan kaisar itu mengerikan, ini bukanlah pengalaman pertama Jangke. Ketika Taman Kekaisaran terbuka, ia telah menggunakannya untuk menggabungkan kekuatan ruang ke dalam medan momentumnya sendiri. Jadi Jangke yakin bahwa kemampuannya untuk melawan kekuatan kaisaran tidak kalah dengan orang lain. Oleh karena itu, dia langsung menyerbu ke zona mati, menghindari meteorit yang menghantamnya dari segala arah. Badai bintang tak kasat mata menyambarnya sebagai bilah tajam, mengiris tubuhnya, menyebarkan api yang menyilaukan, dan mengeluarkan suara gemeretak gigi yang tajam. Cahaya warna-warni memancar dari tubuh Jangke. Ia telah mengaktifkan pedang 5 elemen abadi untuk melindungi dirinya. Dikombinasikan dengan asupan pil huntian yang terus-menerus, kekuatan fisik si Jangke telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Badai tak kasat mata yang bahkan ditakuti oleh mereka yang berada di alam raja kekosongan tak mampu melukainya sedikit pun. Meteorit yang sesekali menghantamnya langsung hancur, berkeping-keping. Tanpa gentar, ia menyerbu ke dalam badai bintang. Badai dahsyat yang mampu menelan bintang itu dengan cepat menelannya, namun tak lama kemudian Jangke muncul dengan selamat dari sisi lain. Kemudian dia menebas duri-duri dan menyerbu ke depan tak terhentikan. Jangke bahkan sempat memahami kekuatan mistis dan magis dari kekuatan kaisar di zona mati ini. Dan ini akan jauh lebih bermanfaat bagi pertumbuhan dan kemajuannya daripada menyerap energi dari batu domain. Sekarang, momentumnya telah mencapai tahap kesempurnaan agung dan esensi suci tubuh fisik, serta kesadaran spiritualnya telah mencapai puncak alam kembali kekosongan. Jika bukan karena penindasan hukum langit dan bumi bintang kegelapan, Jangke mungkin telah mencoba menembus belenggu alam raja kekosongan dan mencapai keagungan alam raja kekosongan. Pada saat ini, waktu berlalu perlahan dan pencapaiannya pun semakin bertambah. Namun Jangke segera menemukan masalah. Memahami kekuatan kaisar di dalam zona mati memang merupakan pengalaman langka, tetapi selalu terasa terlalu mendalam dan tak terduga. Tidak semudah energi medan domain di dalam batu domain. Setelah merenung sejenak, Jangke mengerti. Dia baru mencapai puncak alam kembali kekosongan, dan alam berikutnya adalah alam raja kekosongan. Di luar alam raja kekosongan, ada alam lain yang lebih tinggi. Di luar alam yang lebih tinggi ini, seseorang akan mencapai level Yang Yan dan memiliki kekuatan kaisar. Memahami keperkasaan kaisar memang masih jauh. Seperti anak kecil yang mencoba berdiri dan berjalan sebelum belajar merangkak. Tentu saja mereka terlalu lemah. Rasanya lebih baik menunggu sampai mencapai alam raja kekosongan sebelum berlatih di zona mati. Memikirkan hal ini, Jangke tanpa membuang waktu dan langsung maju. Ia memiliki peta bintang di dalam lautan kesadarannya, jadi ia tak perlu khawatir tersesat di wilayah berbintang yang luas. Dengan menggunakan peta tersebut, ia juga bisa memperkirakan jarak berbagai bintang dari bintang gelap. Sehingga memudahkannya memiliki lokasi yang menyebarkan formasi spesial. Suatu hari, setahun kemudian, Jangke mendarat di sebuah bintang mati yang sedingin es. Bintang-bintang sedingin es tersebut tanpa kehidupan, tanpa energi spiritual, bahkan tanpa hukum langit dan bumi. Dan bintang semacam ini tak ada terhitung jumlahnya di seluruh wilayah bintang. Mungkin setelah berjuta-juta tahun, beberapa bintang mati ini akan mengembangkan hukum dan memunculkan kehidupan. Tetapi garis waktu itu terlalu jauh. Kebanyakan bintang mati tetap dalam keadaan sunyi dan sepi, ini sejak lahir hingga hancur. Setelah mendarat, Jangke tidak langsung beristirahat, melainkan menjelajahi area sekitar dalam radius 300.000 mil. Setelah memastikan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, ia menemukan medan seperti lembah dan bersiap untuk memasang susunan ruang pertama di sana. Susunan ruang ini akan menjadi stasiun transit bagi bintang gelap.
untuk terhubung dengan dunia luar dan merupakan keberadaan yang tak tergantikan. Segera, Yangke melepaskan Xiao-Xiao dan membiarkannya bergerak sendiri. Selama setahun terakhir, Yangke sesekali mendarat di beberapa bintang kematian. Setiap kali ini terjadi, ia akan melepaskan boneka batu dan membiarkannya menjelajah, berharap menemukan sesuatu yang lain. Dan boneka batu itu tidak mengecewakannya. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia sering menemukan mineral langka. Namun jumlahnya biasanya kecil, jadi Yangke tidak terlalu khawatir. Hanya memerintahkannya untuk memurnikan dan menyerapnya. Dengan menyerap esensi mineral ini, boneka batu akan memperkuat dirinya, menjadi semakin kuat. Sosok kecil boneka batu itu dengan cepat menghilang dari pandangan Yangke. Ia kemudian mengambil berbagai benda dari cincin spesialnya dan mulai membangun formasi spesial. Lembah yang dipilihnya cukup besar, dari atas tampak seperti gua di bintang kematian. Yangke memposisikan dirinya di dekat permukaan batu. Berbagai material dan mineral mulai meleleh di tangannya, membentuk berbagai bentuk. Seiring waktu, komponen-komponen dengan berbagai ukuran muncul, menumpuk di sekitar Yangke. Benda-benda ini membentuk fondasi untuk membangun susunan spesial. Setelah disempurnakan, dirakit sepenuhnya, lalu diinfus dengan energi spesial dan diukir dengan diagram susunan spesial. Sehingga pekerjaan itu akan selesai. Lagi pula, Yangke telah melakukan ini lebih dari sekali sebelumnya. Sebelum meninggalkan bintang gelap, ia secara pribadi telah membangun susunan spesial yang membentang sangat jauh. Jadi ini bukan tantangan baginya. Jadi yang dibutuhkan hanyalah waktu. Tanpa bantuan, bekerja sendiri memang butuh waktu. Yangke membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk menyelesaikan susunan spesial tersebut. Susunan itu menempel di permukaan batu, membuatnya hampir tak terlihat tanpa pemeriksaan yang cermat. Membuatnya sangat tersembunyi. Namun ini saja tidak cukup untuk menjamin keamanannya. Saat Yangke menyuntikkan aliran energi suci ke dalam susunan di depannya, susunan itu mulai berubah warna. Segera menjadi identik dengan tanah di sekitarnya. Sekilas, susunan spesial itu tampak seperti bagian dari bumi, tetapi hanya dengan pengamatan yang lebih dekat, petunjuk apapun dapat ditemukan. Sebelum pergi, Yangke pergi ke Sekte Liuli untuk meminta kaca 1000 ilusi dalam jumlah besar. Ini bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkannya ke dalam formasi spesialnya, untuk meningkatkan penyembunyiannya. Meskipun ini adalah bintang mati, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada prajurit yang datang? Jika formasinya terlalu jelas dan ketahuan, itu akan menjadi bencana. Namun dengan masuknya kaca 1000 ilusi, segalanya berbeda. Karena kaca 1000 ilusi secara alami dapat berubah menjadi wujud yang tak terhitung jumlahnya. Dan Yangke memasukkannya ke dalam formasi, membuat penyembunyiannya menjadi mudah. Lebih lanjut lagi dengan masuknya kaca 1000 ilusi, kekokohan formasi tersebut meningkat pesat. Bahkan meteorit atau badai sekalipun tidak akan menghancurkannya. Setelah penyelidikan menyeluruh, Yangke dengan senang hati memastikan bahwa pengaturannya sempurna. Dia kemudian mulai mengukir diagram formasi di dalam formasi. Setelah diagram selesai, Yangke sekali lagi memasukkannya dengan energi spesial. Kemudian formasi itu langsung berdengung. Pada saat ini, Yangke mengangkat alis, raut wajah gembira. Gerakan ini berarti formasi yang ia buat telah terhubung dengan formasi di Sekte Lingso. Tetapi apakah formasi itu benar-benar dapat berteleportasi ke sana masih harus diuji. Tentu saja, Yangke harus melakukan tugas ini secara pribadi. Ia adalah ahli kekuatan spesial, jadi meskipun teleportasinya gagal, ia tak akan takut. Paling buruk, ia bisa saja menggunakan kekuatan ruang untuk merobek kehampaan dan melarikan diri melalui celah dimensi. Setelah memanggil boneka batu dalam benaknya, Yangke berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Sehari penuh berlalu sebelum boneka batu itu akhirnya tiba. Jika Yangke tidak memiliki hubungan khusus dengannya, mengetahui bahwa boneka itu aman dan sehat, ia akan mengira boneka itu mengalami kecelakaan dan binasa di sini. Namun saat Yangke melototinya dan hendak memarahinya, tatapannya tiba-tiba tertuju pada perut boneka batu itu. Jadi, dia menatap tajam perut boneka batu itu.
yang menggembung, menunjukkan bahwa ia telah mengkonsumsi sejumlah besar mineral dalam 2 minggu terakhir. Jika tidak, lubang tanpa dasarnya tidak mungkin mencapai ukuran ini. Jadi Yangke merasa kagum, karena bintang-bintang mati yang ia temui di sepanjang jalan sangat tandus. Beberapa bahkan tidak memiliki apapun yang berharga, praktis tandus. Namun boneka batu telah memanen begitu banyak mineral dari bintang mati ini, yang membuktikan bahwa meskipun tempat ini kekurangan energi spiritual, ia pasti memiliki mineral. Dan mineral apapun yang menarik perhatian boneka batu pastilah sangat berharga. Ludahkan dan biarkan saya melihatnya, kata Yangke kepada boneka batu. Mendengar itu boneka batu menggaruk kepalanya, tetapi tanpa ragu ia membuka mulutnya dan segumpal mineral dengan berbagai ukuran dan warna muncul di hadapannya. Gumpalan itu menumpuk semakin tinggi, perlahan membentuk bukit kecil. Setelah selesai muntah, ia menepuk perutnya yang menyusut dengan raut polos terpancar di wajahnya. Ini, mata Yangke berbinar saat ia menatap sepotong batu keperakan, kira-kira seukuran wastafel, yang terpancar dari gunung mineral di hadapannya. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan, menyentuhnya dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Kemudian dia berbisik, "Perak suo surgawi." Yangke bukan lagi anak muda seperti dulu. Bertahun-tahun berpetualangan dan pengalaman telah mengasah visinya yang luar biasa dan pengetahuannya yang mendalam. Jika tidak akan mengaku tahu semua materi kultivasi di Bira Bintang. Tapi setidaknya dia bisa dengan mudah mengidentifikasi sebagian besarnya. Biji perak seukuran wastafel ini jelas merupakan material kelas kekosongan terbaik. Perak suo surgawi. Jika ditambahkan ke harta rahasia yang dimurnikan, material ini dapat meningkatkan fleksibilitasnya secara signifikan, membuatnya jauh lebih sulit dirusak dalam pertempuran. Sederhananya, perak suo surgawi adalah bahan tambahan yang dapat ditambahkan ke harta rahasia apapun. Dengan material yang serbaguna, para prajurit sangat menghargai harta rahasia mereka, dan kemunculan material yang meningkatkan kinerja mereka pasti akan memicu persaingan. Perak suo surgawi adalah salah satu material tersebut dan nilainya sangat tinggi. Sepotong perak suo langit seukuran telur merpati bisa menghasilkan setidaknya 100.000 kristal suci bermutu tinggi. Sepotong seukuran wastafel bernilai setidaknya beberapa juta. Sebelum Yangke sempat pulih dari keterkejutannya, tatapannya tertarik pada biji lain yang memancarkan cahaya keemasan. Esensi geng misterius, pasir 5 warna, besi giok air mata ponik. Begitu banyak kristal suci. Yangke memeriksa setiap item satu persatu, dan sesaat kemudian ia benar-benar terpana oleh hasil panen boneka batu dalam 2 minggu terakhir. Dia diam-diam memperkirakan nilai tumpukan di hadapannya dan menyadari bahwa perolehan boneka batu hanyalah dalam 2 minggu hampir setara dengan seluruh cadangan sekte menengah di bintang gelap. Semua mineral ini merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan harta rahasia. Beberapa bahkan mencapai tingkat raja kekosongan. Namun yang paling membingungkan Yangke adalah boneka batu telah melap begitu banyak kristal suci. Keberadaan begitu banyak mineral di bintang mati ini dapat dimengerti, tetapi bagaimana mungkin sesuatu seperti kristal suci dapat diproduksi di sini? Mengingat kurangnya energi spiritual, kristal suci biasanya hanya ditemukan di bintang kultivasi yang kaya akan energi spiritual dan kehidupan, dan tidak akan pernah muncul di bintang mati. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.